Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memenuhi undangan kami dalam rangka tasyakur memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum acara dimulai, seperti biasa saya sampaikan susunan acara dalam tasyakur pada malam hari ini. Yang pertama-tama ada pembukaan yang dilanjutkan dengan sambutan dan akan diakhiri doa. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan bersalah. Mudah-mudahan acara pada malam ini dapat berlangsung dengan aman, tertib sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengajak acara yang kedua, yaitu sambutan, perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, seperti biasa dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan di lapangan kita, yaitu di Joglo, tempat Joglo, besok akan dilakukan upacara bendera. Sedangkan untuk pakaian diharapkan merah di atas, putih di bawah, atau pakaian yang terbaik dan sopan. Setelah itu juga saya perlu sampaikan juga dalam memadakan acara hiburan besok akan dilaksanakan lomba untuk para ketua RT dan ibu atau bapak. Yaitu untuk ketua RT besok akan lomba masak nasi goreng. Dilaksanakan tidak boleh diwakilkan, harus ketua RT, minimal pengurus RT. Dan berikutnya masih lomba juga oleh bapak-bapak dan ibu-ibu make up artis merias wajah berpasangan, masing-masing RT mewakili satu pasang, yaitu salah satu pasangan akan ditutup matanya untuk merias pasangannya. Yang terakhir masih lomba juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu, lomba baris, bukan baris berjalan-jalan kemana-mana, jalan di tempat. Satu RT diwakili oleh satu peserta, yaitu lombanya akan memperagakan kesiapan berita-berita dalam hal baris berbaris. Demikian info yang disampaikan besok pagi. Oh iya, jangan tidak lupa juga bagi putra putri bapak dan ibu besok yang akan ikut lomba, yaitu pertama lomba menggambar dari usia PAUD sampai dengan usia 6 tahun, ada 3 kategori. Lomba mewarnai ini tidak terselenggarakan bekerjasama dengan Bugas. Insya Allah pemenang akan membawa pulang hadiah peralatan rumah tangga. Demikian pengumuman ini, mudah-mudahan besok kita melaksanakan dapat pelaksanaan dengan lancar. Buat Bapak Ketua RT 03 untuk maju ke depan, pindah tempat duduk. Sekali lagi Bapak Ketua RT, pindah ke tempat duduk, masih ada kosong satu RT Ketua RT 03. Berikan aplaus kepada Bapak Ketua RT 03. Baik bapak-bapak yang ada di luar, kursi tersedia masih banyak kosong, silakan ditempati. Terima kasih Bapak Ketua RT 03, berkenan pindah ke lokasi ke depan. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu karena hari sudah malam, acara kita langsung mulai dengan sambutan yang pertama. Yang dengan hormat kami memohon Bapak Ketua RW 10 untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Ketua RW dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bisa dipertemukan kembali pada peringatan Tasyakur Nikmat dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah berulang kali kita menyemangati di tempat yang sama di sini, tetapi tahun ini sedikit berbeda. Jadi ada beberapa dorongan yang lain. Misalnya kita tahun ini mendapat sponsor dari Bugas. Jadi besok tolong tidak lupa begitu masuk isi absen akan diundi mendapatkan door prize. Yang pertama dapat kompor Bugas,
yang kedua dapat tabung blue gas, yang ketiga dapat tabung blue film. Halo. Jadi besok jangan lupa ada bom fresh dari blue gas. Yang kedua untuk apa namanya kegiatan anak-anak, kebetulan besok diberikan sponsor dari mereka alat tulis dengan gambar disediakan oleh tugas, tetapi alas untuk duduk dan senyum kita dimanjakan. Jadi mudah-mudahan hari beberapa perubahan ini menambah kesemarakan acara peringatan 17 Agustus ini. Malam ini juga kita alhamdulillah dipertemukan dengan di tempat kita Bapak KDM. Jadi hari ini karena kebetulan Bapak KDM-nya yang asli itu serang di luar, jadi yang KDM KW2 KDM Kang Diki Marjono. Jadi alhamdulillah KDM sekarang kami mintakan untuk sedikit mengadakan pencerahan memperingati 17 Agustus. Jadi barangkali kalau orang semua keterikan orang pemilu berjuang atau saya mau orang memperingati kamu kedua keterikan atau orang yang pemilu orang negara itu kalau orang isi negara. Jadi apa yang bisa kita berbuat nanti kita dengarkan ceramah dari Bapak Dr. KDM. Terima kasih kepada seluruh warga dan pada seluruh pengurus RT. Kita bisa mengadakan acara seperti ini sepenuhnya atas bantuan dan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini meningkatkan kebersamaan dan meningkatkan silaturahim kita. Saya kira barangkali itu mudah-mudahan kegiatan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat yang bisa dilakukan di seputaran kita sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RW yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, kita lanjutkan acara yang berikutnya kita yaitu refleksi 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Malam ini akan disampaikan oleh Bapak KDM seperti tadi disampaikan Bapak RW, yaitu Kang Diki Marjono. Kepada Pak Diki kami persilakan. Jadi tadi sebelum kesini ada intervensi, jadi jangan lama-lama. Daerah langsung mata ini. Yang terhormat Bapak RW 10, Pak Saman beserta jajaran pengurus, kemudian Ketua RW 10, Ketua DKM Pak Dwi beserta jajaran pengurus, Ketua RT 1 sampai dengan 7 beserta jajaran, kemudian panitia kemerdekaan RI ke-80, seluruh keluarga besar RW 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya izin supaya nggak melebar Pak, jadi harus fokus di sini. Waktunya 15 menit ya Pak ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kehidupan, kemudian kesehatan. Sholawat beserta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat. Malam ini kita berkumpul di Joglo Budi Asri dalam rangka tasyakuran kemerdekaan RI yang ke-80. Ungkapan rasa syukur ini memiliki makna yang dalam, yaitu satu, mengenang jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, menghargai nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap tanah air. Yang keempat, membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, Indonesia merdeka. Indonesia belum ada menjadi ada. Lalu satu-satunya negara
di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah, bukan hadiah. Jadi contohnya kayak Malaysia, kemudian India itu hadiah dari pemerintah Inggris. 5 poin yang bermakna tertulis dalam Pancasila dan bagaimana diimplementasikannya dalam perjalanan bangsa ini. Coba kita flashback ke belakang fase bersejarah bangsa ini supaya generasi Z ya, generasi Alpha ini juga sudah mulai kemarin itu bias ya, tidak ada paham terkait dengan sejarah Indonesia. Abad ke-7 tahun 1799 dijajah Belanda selama 300 tahun. Tahun 1942 dijajah Jepang 3,5 tahun. Tahun 28 Sumpah Pemuda butuh waktu 17 tahun ke tahun 1945 untuk merdeka. Ini adalah fase merdeka. Lalu 1948 pemberontakan PKI Madiun, baru 3 tahun kita merasakan kemerdekaan. Lalu tahun 49 revolusi nasional, perjuangan bersenjata dan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di tahun 65, 17 tahun sejak pemberontakan PKI di Madiun 1948, ini masuk ke fase pemberontakan PKI dan investasi di 10 tahun terakhir pemerintahan yang lalu, PKI masih eksis dan gerakan PKI dinamakan PKI Gaya Baru. Masuk di seluruh lini, di parlemen, pemerintahan, partai, dan lain-lain. Tahun 1966, Super Semar, surat perintah ini memerintahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto almarhum kemudian untuk ambil tindakan menjaga keamanan dan stabilitas negara, fase Orde Baru. Lalu di tahun 1998 kerusuhan Mei, pengunduran diri Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Ini dinamakan fase reformasi. Hari ini 16 Agustus 2025 kita masuk ke fase kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Perjalanan panjang yang sudah kita lewati, satu, pemilu yang ke-8 kali, kemudian kedua, lintas generasi, mulai generasi baby boomer, angkatannya Pak Saman ya, sampai dengan generasi yang terbaru Alpha, yang anak yang masih usia 6-7 tahun. Makna merdeka sangat penting dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Merdeka berarti bebas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Ini sudah kita lalui. Namun apakah makna merdeka lainnya sudah kita dapatkan? Ibu ya. Kita mungkin renungkan dari hati yang dalam. Apakah kita benar sudah merdeka? Merdeka sandang pangan, merdeka kesehatan, merdeka pendidikan, merdeka lapangan pekerjaan, merdeka mendapatkan keadilan hukum dan hak asasi, merdeka berbicara kritis. Pertumbuhan ekonomi pernah pada growth 7-8%. Namun sejak 2014 sampai dengan 2024 pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 4,5%. Tidak pernah beranjak dari 5%. Hutang negara 13.600 triliun di akhir 2024. Sementara di Undang-Undang Nomor 3 tidak boleh, Undang Nomor 17 tahun 2003 tidak berlaku utang ini, jadi sudah hampir 90% di APBN, maka ini akan menjadi kritis ya APBN kita. Lalu yang 10 tahun pemerintahan 2014-2024 yang menjadi panglima di Republik ini adalah politik hukum malah bergeser ya. Jadi politik yang menjadi panglima. Dampaknya di periode ini luar biasa. Satu, program-program saat kampanye tidak terrealisir, hutang luar negeri terus bertambah,
hukum tebang pilih, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kemudian kekayaan sumber daya alam, nikel, emas, minyak, kelapa sawit, kemana hasilnya? Lalu APBN terkuras tergerus. Kesenjangan ekonomi sosial, PHK buruh, IQ orang Indonesia dinilai 78. Pergantian pemimpin RI di akhir 2024 baru berjalan 8 bulan. Mulai muncul ke permukaan satu, hutang negara, oligarki terkait dengan PIK 2, korupsi di semua lini di pemerintahan, kementerian, dan di BUMN. Lalu dari daftar Jampitbus Kejaksaan 14 Agustus 2025, total korupsi dari BUMN, Pertamina, Garuda, kemudian dari Kemendik, Kominfo, dan lain sebagainya, totalnya 804,46 triliun. Yang paling besar di PT Timah 300 triliun. Kemudian nomor 2 Pertamina 285 triliun. Saya harus pakai kacamata ya. Keempat, trending di medsos yang terus ramai dan menggerogoti pemerintahan Prabowo Subianto. Kenaikan pajak 11%, PPN berdampak ke bisnis dan UMKM. Pemblokiran 122 juta rekening yang tidak aktif berdampak ke rakyat, namun sudah dibatalkan. Kebijakan pajak yang memihak rakyat hanya bernafas saja yang tidak kena pajak ya. Dimulai dari aktivitas kendaraan, makan, pangan, rumah, kenaikan PBB. Di Pati kemarin kejadian 200%. Di Cirebon 1000% PBB. Ini yang menjadi menggerogoti pemerintahan Prabowo Subianto. Tingkat pengangguran, pabrik-pabrik PHK, lapangan kerja sulit. Semoga kita harapkan kita lalui masa sulit ini dan segera berakhir. Pemerintah di bawah Presiden baru Prabowo Subianto tidak hanya omong-omong ya. Pasca kemerdekaan 80 tahun RI, merah putih masih tetap berkibar. Bangsa yang besar tidak melupakan sejarah. Rakyat yang cerdas menghargai dan menghormati jasa pahlawan. Bangsa yang besar dan rakyat yang cerdas tetap bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, mari kita bergandengan tangan, terus berdoa karena tentunya semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapkan kader kawal anak cucu yang sudah punya cucu, Gen Z, Gen penerus untuk Indonesia Emas 2045. Mulai dari lingkungan keluarga, RT, RW sampai ke level nasional. Selanjutnya, membangun kecerdasan berpikir secara kolektif brain, kesadaran kolektif untuk tumbuh bersama. Jadi jangan masing-masing, jangan egois ya. Kemudian budaya membangun support system terhadap lingkungan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Merefleksikan diri untuk berkontribusi secara sekecil apapun untuk bangsa. Selanjutnya, terapkan konsep berpikir decoupling, efisiensi, fleksibilitas, sustainable, berkelanjutan, tumbuh mandiri, tak terpengaruh ekonomi, teknologi, lingkungan global, menuju arah ke perubahan baru. Selanjutnya, kuasai teknologi, inovasi, dan kolaborasi. Indonesia Emas 2045 mudah-mudahan terwujud. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan arah dan menjaga NKRI menuju negara yang baidatun thayyibatun, negeri yang diberkahi, negeri yang penuh dengan kebaikan, makmur, dan negeri yang indah. Sebelum dia ini saya coba dengan ada video yang menarik. Berapa menit lagi?
share di Instagram, tidurlah di agar tak lagi terasa laparmu. Lupakan hari kemerdekaan karena memang kita tak pernah merdeka. Tidurlah di atas perut laparku, biar kakak ceritakan indahnya cita-cita pahlawan yang memerdekakan kita dari kesengsaraan agar mimpimu indah tak semesta tubuh kita. Tidurlah di agar tak kau dengar lagi status rakusnya koruptor melebihi anjing-anjing kelaparan. Tidurlah di biarlah mereka menghabiskan miliaran di istana untuk perayaan kemerdekaan yang entah untuk siapa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan selanjutnya yaitu ada terakhir doa. Namun sebelum doa disampaikan, perlu saya ingat kembali bahwa besok upacara bendera akan dilaksanakan mulai pukul 7.30. Karena udara dingin mungkin masih lelap dan biasa jam 7, saya undur nanti jam 7.30. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk hadir di lapangan. Untuk pakaian mohon diusahakan merah putih atau pakaian yang terbagus. Demikian berbincang kembali. Akan tentunya yaitu doa penutup dan doa untuk doakan para pahlawan kita. Saya mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua DKM Darussalam, Bapak Heri Ansah untuk menyampaikan doanya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Untuk kita sebagai rakyat Indonesia, wajah kita tasyukur berkhidmat pada malam hari ini. Kita tumbuhkan hati dan kepala kita untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan nafi'in na'ifi musafi nafi wasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari yang bersyukur ini kami berhimpun dengan hati yang bersatu memperingati 20 tahun kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami sadar ya Rabb bahwa kemerdekaan ini adalah amanah agung yang untuk dititipkan melalui perjuangan dan korban para syuhada bangsa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami memohon kepadamu, ampunilah dosa para pahlawan dan pejuang bangsa. Terimalah amal bakti mereka sebagai amal soleh. Lapangkanlah kuburnya, muliakanlah kedudukannya, dan jadikan darah serta keringat mereka sebagai saksi kemerdekaan ini. Amin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada bangsa kami kekuatan untuk menjaga kemerdekaan ini. Jauhkan negeri kami dari segala bentuk penyebaran baru, dari segala bentuk perpecahan, adu domba, dan fitnah yang merusak persatuan. Satukan kami dalam ikatan ukhuwah, berikan semangat gotong royong yang tak pernah padam, dan jadikan persaudaraan kami kokoh dan bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu pemimpin yang adil dan bijaksana, yang takut kepadamu lebih dari takut pada siapapun, pemimpin yang mencintai rakyatnya, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan kebenaran. Hindarkan bangsa kami dari pemimpin yang zalim, khianat dan tamak. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah generasi penerus bangsa ini generasi yang kuat imannya, luas ilmunya, luhur akhlaknya, dan mulia cita-citanya. Generasi yang berani menegakkan kebenaran, yang menjaga kehormatan agama, bangsa dan negara. Lindungi mereka dari narkoba, kemaksiatan dan perusakan moral. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu atas bumi Indonesia
Jadikan tanah kami subur, laut kami makmur, dan negeri kami penuh dengan keberkahan-Mu. Kuatkan persaudaraan kami, perkokoh kedaulatan kami, dan jadikan Indonesia negeri yang Engkau cintai, negeri yang balkun taifatul walaupun ghafur. Ya Allah, di usia ke-80 tahun kemerdekaan ini, pimpinlah kami agar semakin dekat dengan-Mu, semakin bersyukur atas nikmat-Mu, dan semakin bertanggung jawab atas amanah kemerdekaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuhul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM yang telah menyampaikan doa-doanya. Mudah-mudahan doa-doa yang tadi disampaikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum acara akan tutup, kami mohon untuk RT 01, 07, 05, 06, khususnya petugas yang kami sajikan makanan-makanan untuk kita saham bersama untuk menjaga diri. Sekali lagi RT 01 untuk hidangannya belum ada yang menjaga, barangkali nanti ada bapak dan ibu yang akan menjaga. Untuk RT 01, 02, 03 ada jajanan pasar. Di sebelah kanan saya ada mie kocok, tumpeng, bakso, tahu, komplit seluruhnya ada. Demikian tadi seluruh rangkaian acara pada malam hari ini dan berjalan lancar. Mohon maaf apabila dapat terasa kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri untuk mie kocok kosong, Bapak Ibu bisa pindah geser. Jajanan pasar penuh, silakan merebut untuk mie kocok. Bakso tahu sudah kosong. Untuk penggemar mie kocok, pemilihannya pulang, silakan daripada antri, silakan diserbu yang kosong dulu. Mie kocok kosong.